Halo guys, perkenalkan nama saya Afira Oktaviani. Saya dari kelas 06 SAKM 001. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Zahir dalam transaksi, bagaimana cara menggunakan aplikasi Zahir, dan ini untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya, mata kuliah komputer akuntansi yang diberikan oleh Pak Ridwan. Oke, ini dia videonya. Ini yang pertama ada data perusahaan, terus ada saldo awal yaitu sampai saldo akhirnya juga, terus ini saldo piutang dan saldo utang usahanya. Lalu ini soal-soal yang akan kita kerjakan. Lalu yang pertama kita akan buka Zahir, lalu kita membuat data baru, yaitu terus klik nama perusahaan, diisi dengan Vira Oktaviani Travel, terus nama alamat perusahaannya yaitu Jalan Kemang Selatan nomor 16 Jakarta Selatan. Selanjutnya negaranya itu kita klik Indonesia, terus kotanya Jakarta, kodenya yaitu 12345. Lalu kita lanjutkan, itunya diganti di bulan Januari. Klik lanjutkan lagi. Kalau udah semua datanya benar, mari kita lanjut ke proses. Dicek dulu, baru kita lanjut ke proses kalau sudah benar. Mari ditunggu. Ini karena kita menggunakan perusahaan jasa, kita langsung ganti saja ke jasa. Lanjutkan. Oke. Ini sedang memproses ya. Masih on proses karena memang cukup panjang kalau mau membuat data-datanya itu. Lanjut, ini kita klik OK aja. Lanjutin. Ini rupiah tetap itu diganti menjadi 17.000. Terus lanjutkan. Terus proses. Ini kalau udah, lanjut kita masuk ke data rekening, kita swipe up, kita cari peralatan, terus yang pertama kita akan ganti adalah ini, terus mesin dan peralatan, mesinnya dihapus, hanya peralatan saja. Kalau sudah, rekam. Terus lanjut, ada akumulasi penyusutan peralatan, ini oke. Terus mesinnya kita hapus aja, jadi akumulasi penyusutan peralatan saja. Lalu rekam. Beban penyusutan, ini oke. Mesinnya kita hapus. Lalu rekam. Kalau sudah, mari tutup dan kembali. Langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo, yaitu buka saldo awal, setting, terus baru kita isi. Yang pertama itu ada kas kecil, kita akan isi sebesar
8.750.000. Terus ada kas 10 juta. Terus ada bank 62.500.000. Baru ada selanjutnya piutang usaha 38.300.000. Terus selanjutnya ada PPh 23 dibayar di muka. Selanjutnya ada PPN sebesar 2.600.000, yaitu sebesar 11.500.000. Terus pada PPh 23 dibayar di muka, yaitu sebesar 2.600.000. Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan itu isi 2.575.000. Kita cari dan kita ketik. Nah, selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Itu diminin ya, 581.250. Biar dia nanti berkurang gitu nominalnya. Terus selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan itu kita isi 60 juta. Terus selanjutnya ada terakhir akumulasi penyusutan kendaraan sebesar pakai minus 2.250.000. Hasilnya yaitu 193.750. Kalau udah benar, lanjut kita ke kewajiban dan modal. Yang pertama yaitu ada utang usaha sebesar 22.700.000. Selanjutnya ada utang komisi penjualan 9.300.000. Selanjutnya ada PPN keluaran 7.800.000. Ada utang bank. Selanjutnya utang bank, kita cari. Utang bank yaitu sebesar 24.800.000. Kalau sudah, baru modal di setor. Modal di setor itu sekitar 100 juta. Terakhir yaitu laba ditahan 28.793.750. Nah, hasilnya kalau jika sudah 0, maka ini sudah balance ya guys. Jadi bisa kita lanjut ke rekam. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo piutang. Kita akan memasukkan nama-namanya. Yang pertama yaitu ID-nya kita ganti jadi C001. Ini yang untuk piutang. Namanya yaitu PT Sinar Abadi.
itunya tipenya masih customer ya. Terus kalau sudah rekam, terus klik OK, terus klik ke tambah lagi, itu buat baru ya. Terus ID-nya kita ganti dulu jadi C strip 002. Nama perusahaannya yaitu Bapak Jimmy. Tipenya masih customer. Baru kalau udah oke, kita klik baru lagi, yaitu kita membuat vendornya. Yaitu diklik, kita ganti menjadi vendor. Itunya ID-nya kita ganti menjadi V. Ini nama perusahaannya PT Indo Jaya. Ini rekam, tapi ini kita balik lagi nanti. Nama perusahaannya kita ganti vendor. Ini V strip 002 ya. Menjadi Bapak Ali. Kalau udah rekam, kita balik lagi ke tempat vendor 1 tadi. Kita nama pelanggannya atas nama PT Sinar Abadi, tanggalnya jangan lupa kita ganti. Terus baru nomor invoice-nya kita isi. Baru terus kita ke total nilai piutangnya ada berapa, kita isi, yaitu baru ke klik nomor sales. Kalau udah semuanya, ini udah semua, baru kita rekam. Lanjut mengisi saldo yang kedua, yaitu atas nama Bapak Jimmy. Tanggalnya jangan lupa kita ubah. Nomor invoice kita isi dulu. Total nilai piutangnya. Kalau sudah semua, baru kita rekam. Kalau sudah, tutup sesuai dengan soal. Selanjutnya untuk saldo utang, kita masuk ke saldo setting, saldo awal utang. Sini kita masukin, klik baru, nama pemasoknya siapa, pertama kita dari PT Indo Jaya. Terus tanggal jangan lupa diganti. Nomor invoice-nya juga jangan lupa kita isi. Klik ke nilai rekeningnya. Kalau sudah, lanjut rekam. Lanjut yang kedua, kita mengisi yang nomor 2, yaitu Bapak Ali. Maaf ini jika agak buram. Tanggal invoice-nya jangan lupa diganti. Nomor invoice diisi.
nilai hutangnya kita isi dulu. Baru kalau sudah rekam. Kalau sudah sesuai, kita tutup. Lanjut kita ke soal. Kita tetap yaitu fixed atas nama kita bikin tadi mobil sedan, yaitu masuk ke kendaraan roda 4. Tanggalnya jangan lupa kita ganti. Harga jualnya 60 juta. Nilai residunya kita ganti, kita isi. Umur ekonomisnya kita ganti karena kan itu masih 8 tahun, masih kita ganti. Kita klik yang umur ekonomis karena di soal 10 tahun ya. Nah, kalau sudah semua dan sesuai, kita rekam. Klik OK. Sekali lagi maaf jika kalau misalnya buram. Lanjut. Ini kita bikin lagi. Pertama itu AC. Lalu kelompoknya itu adalah mesin dan peralatan, tanggal jangan lupa diganti. Terus harga belinya berapa, kita isi sesuai ikutin soal. Terus nilai residunya jangan lupa diisi. Masih mengikuti soal ya. Umur ekonomisnya di soal itu 4 tahun, berarti tidak usah kita ganti. Lalu langsung saja rekam. Oke. Iya. Jika sudah semua, mari kita tutup. Dan lanjut ke soal yang sewa. Kita klik ke kas dan bank, buka kas keluar, terus kita klik baru. Klik banknya itu biarin atas nama, kalau itu atas nama Bapak Ahmad belum ada, kita bikin baru. Terus ID-nya, ininya kita masih general, batal ya. Tipenya kita ganti jadi others. Terus perusahaannya atas nama Bapak Ahmad. Kalau sudah, kita rekam iya, dan kita klik Bapak Ahmad. Tanggalnya kita ganti dulu sesuai dengan yang di soal. Kita ganti sewa dibayar di muka. Kalau sudah, kita masukin nominalnya. Sebesar 12 juta seperti yang ada di soal. Kalau sudah, kita rekam. Kita tutup, batal, terus tutup.
Lanjut soal kedua, yaitu adalah pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi. Kita klik penjualan, pembayaran piutang usaha, klik baru. Gironya ini kita hitamin ya, karena kita pembayarannya giro. Atas dari PT Sinar Abadi, kita klik. Habis itu tanggalnya kita ganti dulu sesuai dengan yang ada di soal. Nomor invoice-nya kita klik, sesuaiin, dan jumlah yang dibayarnya kita ngikutin soal, 11 juta. Kalau sudah, kita klik yang sebesarnya. Kalau sudah sesuai dengan itu, klik rekam. Nomor gironya mari kita isi sesuai yang ada di soal ya. Tanggalnya juga kita ubah untuk tanggal jatuh temponya, yaitu tanggal 18 Januari. Baru kalau sudah sesuai, kita klik OK. Iya, oke lagi, dan sudah. Baru batal. Maaf buram lagi. Tutup. Mari kita lanjut soal ketiga, yaitu dilakukan pelunasan utang usaha pada PT Indo. Kita buka ke pembelian, pembayaran utang usaha, baru atas penerimanya kita klik dulu PT Indo Jaya. Kalau sudah, tanggal jangan lupa diganti dulu. Kita klik tanggal invoice, nomor invoice-nya dulu. Kalau sesuai sudah, baru kita ubah tanggal dulu ya. Tanggalnya kita ubah sesuai dengan yang ada di soal. Sebesarnya kita klik. Habis itu kalau sudah sesuai dengan soal, semuanya sudah selesai, kita rekam. Batal, lalu tutup. Lanjut soal keempat, yaitu menghapus piutang atas nama Bapak Jimmy. Lanjut kita ke penjualan, piutang usaha. Kita klik Bapak Jimmy, klik kursor kanan, itu ada proof of. Kita ganti tanggalnya sesuai dengan yang ada di soal. Klik OK. Kita cari yang akun beban piutang tak tertagih. Kita klik. Kalau sudah ketemu, kita cari beban piutang tak tertagih. Nah, kalau sudah semua, kita rekam.
Kalau sudah, kita tutup. Maaf buram. Kita klik tutup. Lalu batal. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu adalah menyetorkan dana dari kas. Kita buka ke kas and bank, terus kas dan transfer. Kita itu darinya kita ganti ke bank dulu ya. Ini udah bank, kita klik bank, terus darinya kita ganti cash, terus tanggalnya jangan kita rubah sesuai dengan yang ada di soal. Nominalnya kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal juga. Maaf buram sekali lagi. Kalau sudah sesuai dengan semuanya, mari kita rekam. Batal, dan ini sudah. Terima kasih. Dan itu dia presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,